Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Oke, kita ada pertanyaan dari Kasus lagi dari Agandores. Maaf Gan, numpang nanya nih tentang balik nama. Maaf juga kalau salah kamar, tidak salah kamar. Jadi gini kan kasusnya, si A menikah dengan si B tanpa surat nikah. Tapi satu kartu keluarga dengan si A sebagai kepala keluarga. Setelah menikah akhirnya mereka punya dua anak, memiliki satu rumah dengan status HGB atas nama si A. Beberapa tahun kemudian si A meninggal, tidak membuat surat wasiat. Setelah itu B berniat untuk membalik nama sertifikat tersebut atas nama kedua anaknya. Dalam kurung sulung 19 tahun, bungsu 9 tahun. Tetapi berhubung tidak adanya surat nikah dan surat waris, maka untuk membalik nama harus dihadiri oleh saudara-saudara dari si A, dalam kurung kakak dan adik, sesuai peraturan di depan notaris. Dalam kurung membalik nama kepada saudara-saudara si A, lalu melakukan jual beli kepada anaknya. Nah, permasalahannya si B sangat sulit untuk mengumpulkan saudara-saudara dari si A. Dalam kurung ada yang tidak akur dan ada yang lain kota. Pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk membalik nama sertifikat tersebut kepada si anak? Jika dapat melalui jalur pengadilan, bagaimana prosedurnya? Dan dapatkah dijalankan tanpa menggunakan pengacara? Mengingat jasa pengacara yang harganya terbilang cukup yahut. Oke, makasih Gan. Kiranya mau dibantu pertanyaan dari Aneh. Terima kasih Dipo. Terima kasih atas pertanyaannya, Gandores, mengenai akibat hukum dari perkawinan. Nah, si A menikah dengan si B tanpa surat nikah. Pernikahannya tidak diakui oleh negara. Tapi satu keluarga dengan si A sebagai kepala keluarga. Oke, setelah menikah, akhirnya mereka punya dua anak. Oke, memiliki satu rumah dengan status HGB atas nama A. Kemudian si A meninggal. Pertanyaannya, siapakah ahli waris dari si A jika si A meninggal dengan keadaan seperti ini? Karena A pria, maka ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Seperti itu. Saudara-saudara kandung dan orang tuanya. Orang tua dari si A. Tapi pertanyaannya, pernikahannya dilakukan menurut agama apa nih? Kalau pernikahannya dilakukan menurut agama Islam, maka si anaknya sudah berhak otomatis. Walaupun tidak menikah secara agama, tapi karena ini berlakunya adalah hukum pewarisan Islam, menurut agama Islam perkawinan itu sah, maka warisnya bisa dijalankan. Kalau ternyata pernikahannya tidak dilakukan menurut agama Islam, maka pernikahan tersebut tidak diakui. Maka anak-anaknya dan istrinya tidak memperoleh bagian sama sekali. Kemudian seperti itu, betul. Jadi harus dihadirkan saudara-saudaranya, balik nama waris ke saudara-saudaranya. Jika ingin melalui prosedur ke pengadilan, bisa. Jika ketika si A masih hidup. Jadi si A dan si B bisa datang ke pengadilan untuk minta dinikahkan, pengadilan negeri untuk minta dinikahkan dengan bukti-buktinya atau diperkuat pernikahannya dengan bukti-bukti pernikahan seperti foto-foto atau seperti apapun. Kemudian kalau misalnya dilakukan menurut agama apa? Pasti ada buktinya pernikahan dari agama. Setelah itu bukti pernikahan dari agama tersebut dibawa ke pengadilan negeri untuk disahkan dan dikeluarkan penetapan untuk mengesahkan anak-anak dari si yang dihasilkan dalam perkawinan. Seperti itu. Jadi Agandores harus bisa datang ke pengadilan, tapi ketika si anaknya masih hidup, si A masih hidup. Karena ini si A sudah meninggal, ya tentunya amat sangat sulit. Karena tidak ada lagi si pemohon. Sedangkan jika si pemohon si ibunya ini, si B, tidak ada kekuatan hukumnya karena pernikahannya tidak dianggap atau dianggap tidak pernah menikah.
Seperti itu. Jadi dalam pandangan hukum seperti itu. Kalau jalur pengadilan bisa jika jika si A masih hidup. Karena ini si A sudah meninggal dan tanpa meninggalkan surat wasiat, maka tidak bisa. Jadi mekanismenya adalah harus saudara-saudara si A yang dibalik nama ke saudara-saudara si A, kemudian baru dilakukan transaksi dengan si B. Tidak bisa anak-anak. Bisa di anak-anak, cuma harus melalui perwalian dari ibunya dengan memohon penetapan pengadilan negeri, tidak bisa otomatis. Seperti itu. Jadi untuk kasus yang dialami Agan Dores adalah jalan keluar satu-satunya adalah tetap harus memanggil saudara-saudara si A untuk menerima pewarisan dari si A, karena pernikahan dengan si B dianggap tidak pernah ada menurut hukum. Tapi kalau dilakukan melalui agama Islam, maka haknya full. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Facebook, Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.